Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Saudara-saudara yang terkasih, percakapan antara Yesus dengan Nikodemus dalam Injil hari ini sungguh menarik. Sebelumnya Yesus menegaskan bahwa manusia harus mengalami kelahiran baru, bukan dari kedagingan, melainkan dari Roh Kudus. Dalam Roh itu manusia mengalami perubahan atau kehidupan yang baru, yakni orang diberi karunia dari Yesus Kristus untuk mengalami kebahagiaan di dalam kehidupannya. Hidup yang disemangati oleh Roh pada dasarnya memancarkan kebenaran-kebenaran yang diwaratakan oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, para rasul dan jemaat perdana dijiwai oleh Roh Kudus. Kegigihan dan keberanian mereka menjalankan tugas. Mereka tidak gentar karena mereka telah menerima kuasa Roh Kudus bahwa Yesus Kristus akan meraja di dalam hidup mereka. Sebagai orang Kristiani, melalui baptisan kita dilahirkan secara rohani. Kita pun berada dalam penyertaan Roh Kudus. Hal itulah yang menggerakkan kita untuk menjalankan segala tugas-tugas harian kita. Kalau kita menyadari akan kehadiran Roh Kudus, artinya kita merelakan dan membuka hati dengan kerendahan hati, sehingga Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Untuk itu, hendaklah kita membuka hati dengan kerendahan hati, sehingga hidup kita pun semakin menghasilkan buah-buah yang hidup, yang bermakna di dalam perutusan kita setiap hari di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus berpesan, "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu percaya kalau aku berkata-kata tentang hal-hal surgawi?" Krisis iman telah dimulai dengan krisis ketidakpercayaan. Hal-hal duniawi pun sulit kita percayai. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai hal-hal surgawi yang tidak bisa kita lihat ataupun kita tidak bisa merasakan akan kehadiran dan kapan perginya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kemampuan kita melaksanakan tugas-tugas harian, kiranya kita sampai pada kesadaran bahwa Tuhanlah yang menciptakan semuanya itu. Ciptaan yang kita alami maupun yang kita rasakan adalah sungguh amat agung. Dia merupakan asal dan tujuan hidup kita. Maka kalau kita sadar bahwa Allah adalah tujuan dan hidup kita, maka kita perlu menanamkan kepercayaan sehingga kita tumbuh di dalam iman dan akhirnya Roh Kudus yang membimbing kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita hanya sebagai pemakai bahan ciptaan.
yang kita peroleh di dalam kehidupan kita. Maka selayaknya lah kita memujinya setiap hari di dalam kehidupan kita. Pujian kepada Tuhan merupakan wujud dari kepercayaan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus, maka segala sesuatu akan dapat berjalan dengan baik. Marilah kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa membimbing perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.